Roh Kudus, ini kami hamba-hamba-Mu. Kami datang kepadamu, kami membawa pujian kepadamu. Haleluya, 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 amin, amin, haleluya. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu, tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu, tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Katakan tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Tempat ini
penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak terima pujian. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari tetap tinggal berdiri. Kita mau katakan di seluruh dunia roh Allah bekerja. Amin, haleluya. Seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup laut. Katakan di seluruh dunia, di seluruh dunia roh Allah bekerja. Seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup laut. Katakan di seluruh dunia, di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup laut. Katakan di tempat ini roh Allah bekerja. Di tempat ini roh Allah bekerja. Di tempat ini seperti Nabi bersabda. Di tempat ini seperti ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Tentang kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Rasakan kuasa Allah. Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Katakan rasakan kuasa Allah turunlah. Kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turun. Katakan rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah, kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ada kesaksian? Oh, enggak ada ya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk
mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, lewat firman Tuhan kita akan dinasehati, kita diingatkan, kita diajari, bahkan ditegur supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Kita mau katakan, sungguh kurasakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Biarlah tian awan dan tian api menuntun tiap langkah hidup kita, menuntun pelayanan kita. Dimanapun kita berada, sekalipun banyak hal yang mungkin akan sedang terjadi atau sedang kita hadapi hari-hari ini. Pagi hari ini mari kita minta tuntunan Tuhan turun menyertai kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kurasakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh kurasakan, sungguh kurasakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, katakan pimpin langkahku Tuhan, langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kembali katakan, sungguh kurasakan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kurasa kekuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, pimpin langkahku Tuhan, langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu sungguh ajaib, sungguh firman-Mu sungguh ajaib ya Tuhan, ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pengurus wilayah atau hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan.
perserahkan ke wilayah atau hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami benar-benar dapat merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami semua sudah rindu dengar firman Allah. Hamba mohon supaya Tuhan mengurapi kami hamba-Mu. Pinjam bibir mulut kami hamba-Mu dan sampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kalau kita masih bisa diberikan waktu oleh Tuhan kembali untuk kita bisa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kita pada malam hari ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-23. Saya mau beri judul firman Tuhan adalah kebutuhan penting dalam hidup manusia. Ya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Amin. Kita baca lagi dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama 3 Yohanes 1 ayat 2. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Saya beri judul firman Tuhan, kebutuhan terpenting dalam hidup manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bertanya, apa kebutuhan Bapak Ibu? Ya. Banyak orang ketika kita bertanya, apa kebutuhanmu? Pasti dia akan berkata, saya butuh rumah Pak, saya butuh mobil, saya perlu makan, saya perlu sehat. Semua orientasinya kepada tubuh. Adalah kesenangan tubuh, Bapak Ibu. Adalah kesenangan pribadi, semuanya begitu. Ya. Padahal dalam firman Tuhan juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lain yang seharusnya dimiliki dan perlu untuk dimiliki oleh kita sebagai manusia. Ya. Kebutuhan terpenting dalam kehidupan manusia bukan hanya terpusat kepada diri sendiri atau kebutuhan tubuh saja. Ya. Tetapi Bapak Ibu, manusia ini kan punya 3 dimensi manusia. Atau 3 unsur manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, seringkali orang hanya berpusat pada kebutuhan tubuh saja. Kebutuhan secara jasmani saja, itu saja Bapak Ibu. Kebutuhannya. Ya, jadi makanya kalau ditanya, oh saya perlu Pak, saya butuh sekali. Butuh apa? Saya butuh duit. Butuh apa? Saya butuh rumah. Butuh apa? Saya butuh mobil. Butuh apa? Saya butuh makan dan sebagainya. Tapi tidak pernah orang berkata saya perlu kebutuhan untuk jiwa saya. Kebutuhan untuk roh saya tidak pernah, jarang sekali orang berkata demikian. Betul tidak Pak Roy ya? Jarang.
Firman Tuhan berkata di sini 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi bukan hanya tubuh saja tapi seluruhnya, termasuk di sini dikatakan adalah ya seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi kita perlu memelihara bukan cuma tubuh kita. Ada orang yang tubuhnya gemuk, ya, badannya besar, tapi belum tentu jiwanya sehat atau rohnya kuat. Betul tidak Bapak Ibu? Badannya besar, gemuk. Karena apa? Yang dicukupkan adalah hanya kebutuhan tubuh saja. Cuma kebutuhan tubuh jasmani aja yang terpenuhi. Ya. Dan firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruh aspek menyangkut 3 dimensi manusia atau 3 unsur manusia itu, roh, jiwa dan tubuh itu harus terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Tuhan kita. Ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Dan 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya, puji Tuhan kita sehat, kita baik-baik. Ya, amin. Sehat-sehat dan baik-baik saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini menyinggung lagi tentang jiwa. Ya. Tapi seringkali kan manusia hanya terfokus pada kebutuhan jasmani saja. Tetapi sebenarnya manusia perlu mencukupkan atau memenuhi 3 kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup manusia ini. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh atau 3 dimensi manusia. Yang mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia itu sendiri. Ya, yang mempengaruhi perkembangan dari kepribadian manusia. Kita sendiri sudah tahu semua apa saja kebutuhan mendasar penting dalam kehidupan manusia. Untuk kebutuhan tubuh manusia, tubuh manusia adalah unsur lahiriah manusia, ya, unsur daging, dapat dilihat, didengar, dan disentuh. Itu manusia. Kita bisa melihat manusia. Saya bisa melihat Pak Roy, badannya tinggi, ideal, ganteng juga, ya. Pak Victor juga, ya nggak kalah-kalah ganteng juga, iya. Haleluya. Amplop, ya. Puji Tuhan. Manusia, tubuh manusia ini kelihatan, saya kelihatan walaupun mungkin kecil, tapi masih kelihatan kok. Nggak ketutup mimbar juga kan, ya. Nah, ya. Dan tubuh ini membutuhkan juga kebutuhan mendasar, kebutuhan primer. Kita sudah tahu bersama, sandang, pangan, papan kan Bapak Ibu. Kita perlu sandang, pangan, papan. Kita perlu beli baju baru, perlu. Kalau enggak kedinginan, kita perlu makan supaya kenyang, supaya sehat. Kita perlu rumah untuk tempat berlindung, kalau enggak, kalau tidak kena kehujanan, kepanasan. Ya, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh kita, manusia kita ini akan sakit dan rentan terhadap penyakit. Dan kita tidak akan bisa bertahan hidup kalau kita tidak makan, kalau kita tidak menjaga kesehatan kita. Ya. Tapi masalah soal kebutuhan manusia, Tuhan juga sudah memberikan satu jaminan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan kebutuhanmu. Atau cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena di atas ayat-ayat itu kan berbicara tentang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang hendak kamu makan, minum, dan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kamu butuhkan? Makan, minum, rumah, mobil,
Atau semuanya? Nanti Tuhan siapkan. Walaupun juga Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai manusia harus ora et labora, bekerja dan berdoa. Kata firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10b. Jika seorang tidak mau bekerja, apa? Iya, jangan, memang mau makan apa coba? Kalau enggak bekerja. Pangkok kaki terus turun, nanti tunggu berkat dari langit. Paling tidak kan mesti ada usaha kita juga. Walaupun mungkin kita hamba Tuhan kelihatan tidak bekerja, tapi kita bekerja buat Tuhan dan Tuhan menjamin hidup kita. Amin Bapak Ibu? Iya enggak? Ya. Orang yang jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, dan memang mau makan apa kalau enggak kerja? Jadi, ya, solusi untuk mencukupkan kebutuhan primer ini kita harus bekerja. Ya. Jangan khawatir, kata Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, dan yakinlah bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, ini kebutuhan yang seringkali tidak diperhatikan oleh manusia, yaitu kebutuhan jiwa. Ternyata kita kan juga, jiwa ini ternyata perlu, ada kebutuhannya juga. Betul enggak Bapak Ibu? Jiwa juga ada kebutuhannya. Sama seperti tubuh punya kebutuhan primer, jiwa juga punya kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Jiwa itu adalah unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat, tidak kelihatan jiwa itu. Ya. Tidak kelihatan memang. Tapi jiwa ini ada kebutuhan. Makanya Mazmur 42 ayat 1, apa Mazmur Daud berkata? Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi jiwa ini ada rasa haus juga, ada rasa lapar juga. Tapi bukan lapar akan makanan secara jasmani seperti puyung, hai, sate, hai dan sebagainya. Tapi kebutuhan secara kebutuhan rohani jiwa. Ya. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Adakah Bapak Ibu ketika sudah tidak berdosa ada rasa haus enggak? Ada rasa kering? Ada enggak? Kalau sudah tidak terasa berarti mulai jauh dari Tuhan tuh. Berdoa, enggak berdoa enggak terasa. Enggak ada rasa apa-apa, enggak ke gereja juga enggak terasa. Tapi kalau ada jemaat saya berkata, Pak aduh kalau enggak ke gereja itu enggak enak. Ya enggak? Aduh Pak Gembala kalau enggak berdoa itu enggak enak. Ya. Berarti masih ada rasa, jiwa ini masih ada rasa haus. Ada rasa lapar. Ya, akan firman Tuhan. Mazmur 19 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Coba kita baca ayat ini ya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Ternyata kalau sudah berdiri sini seperti Pak David bilang tadi kok rasa ngelak ya. Rasa haus ya. Tadi saya sudah minum. Tapi ketika berdiri sini ada rasa begitu ya Pak David ya. Kok tiba-tiba jadi haus. Kayak apa ya? Mulutnya kayak kering banget. Ya. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian Fari juga merindukan aqua ini. Terima kasih. Baik, kita akan baca Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Terus? Amin. Ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan hati, menyegarkan jiwa. Ya, jiwa yang gundah gulana, jiwa yang tidak tenang, jiwa yang putus asa, jiwa yang
dan dikasih oleh Tuhan, walaupun kita memiliki semua apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi belum tentu bisa menyegarkan jiwa kita. Belum bisa membuat jiwa itu bisa jadi tenang. Ya, di season pertama setelah selesai saya ngomong-ngomong sama Bapak Ferry, ya. Dan dia menceritakan tentang pengalaman hidupnya sampai berada di tempat ini. Dan beliau katakan, ya, saya kaget juga, dia berkata, saya ini preman, Pak. Saya ini juga adalah pernah menjadi pembunuh bayaran dan sudah tidak terhitung orang yang saya bunuh berapa. Dan dia memiliki segala-galanya karena bayaran satu kali membunuh berapa duit, Pak? Berapa duit, Pak? Hah? 700 juta. Satu nyawa 700 juta. Pernah punya Mercy? Ya, tapi bukan Mercy Kill ya. punya segala-galanya. Tetapi dia berkata, tetapi Pak, saya bilang, terus gimana? Tenang enggak waktu itu? Waduh, justru tidak tenang, Pak. Saya enggak bisa tidur pada waktu itu, padahal punya uang banyak. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya, kalau enggak dibunuh, kalau tidak membunuh, dibunuh orang. Katanya begitu ya. Ini berbicara tentang ketenangan jiwa. Ya. Kalau enggak dibunuh, kalau tidak membunuh, dibunuh orang. Jadi setiap malam, Pak, tidak bisa tidur ya. Itu. Tidak bisa tidur. Saya katakan lagi. Terus sekarang semenjak Yesus, kenal Yesus, wah sekarang puji Tuhan, Pak. Setelah mengenal Yesus, ada rasa ketenangan, ada rasa damai, ada rasa sukacita. Amin. Walaupun sudah enggak punya apa-apa. Enggak punya. Ya. Mercy kill sekarang. Tadi mercy benaran, sekarang mercy kill. Ya. Tali melimpah dengan segala kekayaan, kemewahan. Sekarang makan aja sulit, tapi untung Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Betul tidak, Pak? Ya, suami istri enggak kerja ya Pak Roy katanya ya. Tapi Tuhan pelihara. Amin. Pada waktu sudah tidak ada mau makan lagi, ditawari orang untuk membunuh, dikasih uang segepok. Sudah mengenal Tuhan, enggak mau dia. Ya, ketenangan batin itu lebih penting. Jiwa ini Bapak Ibu perlu diisi oleh kebenaran firman Allah supaya jiwa ini memiliki ketenangan. Makanya benar firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya mau belajar bahasa Batak sedikit. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu perlu sekali jiwa itu tenang. Ya. Kenapa? Karena memang dalam jiwa ini terdapat pikiran. Ya, pikiran, perasaan dan kehendak. Ya. Dalam jiwa terdapat pikiran. Kadang-kadang kita kalau ada masalah kita langsung kepikiran, banyak pikiran. Betul tidak? Kalau kita ke dokter, kenapa sakit mah? Dokter berkata, Bu, jangan banyak pikiran ya. Jangan terlalu stres. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Tapi Mazmur berkata 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan menyenangkan hatiku. Apabila terlalu banyak pikiran, memang sih siapa yang gak bisa pikir kalau mau bayar ini, mau bayar itu, gak kepikiran tah. Pastilah. Ya. Tapi kalau kita sudah banyak pikiran, Tuhan memberikan penghiburan. Asalkan kita datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua juga kita gak boleh memikirkan sesuatu yang, karena memang dalam pikiran ada dua titik tumpu antara kehidupan yang positif dan negatif. Kita bisa berpikir, sekarang saya bisa berpikir negatif, tapi sekarang saya bisa berpikir positif. Betul tidak? Kadang-kadang orang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena ada kebebasan. Berpikir.
Kalau kita berpikir sesuatu yang jelek, pasti akan terjadi yang kita lakukan adalah yang jelek. Tapi kalau kita berpikir sesuatu yang positif, pasti akan kita lakukan positif, Bapak Ibu. Ya. Saya tahu bahwa kalau Pak siapa tadi? Ya, Pak Ferdinand tadi berpikir, saya mendapat uang, saya bunuh dia, saya dapat uang. Kan begitu aja. Dan dia berpikir, uang, dan bunuh. Kan begitu. Ya. Dalam jiwa terdapat pikiran. Nah, pikiran ini Bapak Ibu, kalau dijernihkan oleh firman Allah, diarahkan oleh firman Allah, maka dia akan berpikir sesuatu yang baik pastinya. Ya. Kalau enggak Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, pikiran ini bisa terbawa kepada sesuatu yang hal-hal yang tidak baik. Ya. Berpikir sesuatu yang jelek, ya. Berpikir sesuatu hal yang tidak baik. Ya. Makanya ada firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Karena apa? Kenapa kok bisa begitu? Supaya ada satu proses, ya proses terjadi bahwa ketika kita mendengar sesuatu, kenapa kita dilarang untuk tidak langsung berkata-kata? Supaya kita ini bisa berpikir. Kira-kira yang saya katakan itu bagus apa enggak? Kira-kira yang saya katakan itu menyakiti hatinya apa tidak? Kira-kira yang saya katakan itu menjadi berkat atau tidak? Ya. Cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata supaya bisa berpikir. Ya. Berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19 ya. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, pikiran juga perasaan. Ya. Siapa yang pernah disinggung perasaannya dan kemudian kita marah? Ya, ada enggak Bapak Ibu? Karena perasaan ini kan emosi. Ya. Perasaan berbicara tentang emosi. Ya. Kadang-kadang orang tersinggung sedikit, marah apa enggak? Marah lah pasti. Iya enggak? Karena menyinggung perasaan. Ya. Orang bisa marah. Orang bisa emosi. Ya. Karena sudah menyinggung perasaan. Dan sebagainya. Ya. Itu sebabnya jiwa itu perlu diisi oleh firman Allah. Karena kan kalau jiwa kita diisi oleh firman Allah, mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Firman Tuhan akan berkata, sabarlah kamu dalam segala kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Amin Bapak Ibu. Pastikan begitu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau tidak, kita tidak akan terkendali. Kita tidak akan terkontrol. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, kata firman Tuhan. Jadi kita mulai dari sini, kita mulai adakan pertimbangan. Karena kita dikontrol oleh firman Allah, kita dikendalikan oleh firman Allah. Itu sebabnya kebutuhan jiwa ini perlu diisi oleh firman Allah. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Perlu. Ya, sama seperti tubuh memerlukan makanan 3 kali sehari. Bahkan ada 4 kali sehari. Bahkan ada kalanya 5 kali sehari. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Ya enggak? Ya. Kalau kebutuhan jiwa dikasih makan berapa kali Bapak Ibu? Sehari. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu supaya pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Ya, kita mudah terkontrol, walaupun sudah disakiti, kita masih bisa memaafkan dan mengampuni. Ya, kemudian juga pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, kehendak. Kita diberikan, kita bukan robot. Tuhan menciptakan manusia bukan robot. Tapi Tuhan menciptakan manusia punya kehendak bebas. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kehendak bebas kepada mereka. Semua buah taman dalam pohon ini kamu boleh makan.
Tapi Tuhan juga memberikan satu larangan. Tetapi buah yang ada di taman, tengah-tengah taman ini jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan kamu pasti mati. Punya kebebasan. Jadi terserah kamu mau pilih yang mana. Mau makan atau tidak mau makan. Yang penting kan sudah ada larangan, jangan makan. Punya kehendak bebas. Ya. Ada orang berkata, hatiku adalah rajaku. Jadi saya mau apain, saya mau ngapain urus. Ya enggak. Enggak bisa ditegur, enggak bisa dinasihati, enggak bisa diajak kerjasama dengan baik. Hatiku adalah rajaku. Saya mau berdoa ya terserah saya enggak mau berdoa juga terserah. Saya mau ke gereja ya terserah. Ya, sesuka-sukanya sendiri. Ya, semaunya sendiri. Ya, Hawa waktu diberikan satu pilihan begitu, kehendak bebas. Waktu ular datang, lihat Hawa, buahnya bagus, enak lagi. Baru mau lihat aja, sudah enak. Memang rasanya begitu ya. Manis rasanya, ya enggak? Enak, tapi di dalamnya bisa pahit, ya. Sama seperti Hawa juga begitu, tertipu dan terperdaya oleh si iblis dan akhirnya dia punya kehendak. Jadi makanya saya berkata manusia enggak robot. Kalau manusia robot itu bisa Hawa, enggak boleh ke sini, diangkat sama Tuhan taruh sini. Nanti kalau kamu situ bahaya kamu, ya. Enggak diangkat-angkat Tuhan begitu. Dia punya kebebasan sendiri. Ya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita sebagai anak Tuhan. Ya. Mari kita mau selalu luangkan waktu kita ini untuk Tuhan. Amin. Jangan karena kita diberikan kebebasan, kehendak bebas dan kita mau apa saja. Ya, kita mesti harus ada kontrol, ada rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya perlu jiwa ini diisi oleh firman Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya. Ada juga katakan hatiku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku mari ke rumah Allah. Hatinya senang, oh kalau mau ke rumah Tuhan, kalau mau berdoa senang. Kenapa? Karena di sana akan ada kepuasan secara rohani. Jiwanya dapat kepuasan secara rohani. Lewat firman Tuhan. Amin. Ya ini kebutuhan kita. Ya jiwa punya kebutuhan juga. Kalau tidak terpenuhi jiwa, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, tidak ada sejahtera, tidak ada, pokoknya semua dijalani dengan penderitaan, stres, dengan masalah-masalah. Lama-lama ada gangguan jiwa. Saya kok beberapa hari ini ya ketemu dengan orang gila Bapak Ibu. Waktu saya jemput Pendeta Sulis mau ke KD pria, baru saya lewati rumahnya sudah ketemu orang gila telanjang, laki-laki jalannya, ya. Terus kemudian saya waktu mau jemput anak sekolah ketemu dia lagi, saya lihat dia sudah dipakein celana sama orang. Wah. Begitu saya kembali dari situ, saya lihat sudah telanjang lagi. Terus yang terakhir saya sama istri, waktu mau ke Krian, dia lagi ketemu. Waktu kita lewat telanjang. Terus istri bilang, itu siapa itu? Enggak tahu itu siapa. Ya. Kalau dikasih pakai celana enggak mau Bapak Ibu. Malah dia lepas. Karena apa? Jiwanya terganggu. Amin. Jiwanya terganggu. Kita perlu ada ketenangan dalam hidup kita. Amin. Yaitu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak? Ada Ibu Gembala bunuh diri? Percaya? Percaya? Ada. Ada Bapak Ibu, waktu saya pelayanan di Manado dan itu heboh sekali. Ya. Ibu Gembala
perintisan. Mungkin karena ya namanya perintisan, Bapak Ibu, keperluan, kebutuhan banyak, keperluan ini, keperluan itu, keperluan ini, guys. Nggak bisa ketulungan. Terus akhirnya kedapatan heboh. Seorang ibu gembala gantung diri. GPDI. Jadi jangan pikir GPDI nggak bisa gantung diri. Ya. Hanya orang yang percaya dan benar-benar berharap bersandar kepada Tuhan. Ya. Kekuatannya ada di dalam Tuhan saja. Amin Bapak Ibu. Tapi saya heran juga makanya kenapa ya. Bahkan sampai orang bilang kok ibu gembala kok bisa bunuh diri ya. Apa dia gak berdoa? Hah? Iya. Sayang mungkin tak tahu ya waktu itu BPJS tenaga kerjaan. Ya lebih parah lagi kalau belum cair. Kita sekarang masih mending ya Pak. Bunuh diri masih dapat 40 juta. Ya, tapi saya heran Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan tingkat bunuh diri di Korea itu. Makanya saya kemarin waktu ikut seminar Korea, saya mulai berpikir bahwa oh jangan-jangan di Korea itu Bapak Ibu, dia Mr. Lee berkata bahwa tingkat pembunuhan di Korea itu sangat tinggi. Ya benar yang ikut seminar waktu itu. Saya pikir-pikir begini, karena saya melihat setelah di akhir pengajaran mereka, ternyata mereka adalah paham dari Calvinis ya. Sekali selamat tetap selamat. Dan kita sangat menentang itu Bapak Ibu. Dan kemudian setelah kita sudah berdialog dan sebagainya, mereka ada penanya begini dari GPDI juga. Setelah saya sudah bertanya dan kemudian ada yang bertanya, Pak, karena dia tidak mau, Tuhan sudah mengampuni kita dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya dosanya. Kalaupun misalnya sekarang ini saya melakukan dosa, itu sudah diampuni oleh Tuhan. Besok saya melakukan dosa, itu sudah diampuni oleh Tuhan, sudah bagian dari pengampunan Tuhan. Dan kemudian teman dari Sulawesi berkata gini, Pak, kalau seandainya ya hari ini saya bunuh diri, apakah saya selamat? Dia bilang secara hukum Bapak akan dihukum oleh hukum yang berlaku di dunia ini. Ya. Hah? Oh membunuh orang bukan bunuh diri. Membunuh orang ya. Kalau saya membunuh orang hari ini, apakah saya masih selamat atau masuk surga? Dia bilang Bapak akan dihukum secara hukum yang berlaku. Ya ditangkap polisi masuk penjara. Tapi kalau di hadapan Tuhan Bapak sudah selamat. Wah luar biasa kan? Makanya saya pikir jangan-jangan di Korea ini anak-anak muda banyak yang bunuh diri karena mereka pikir tidak apa-apalah akhiri aja hidupnya. Toh juga masuk surga. Iya enggak? Wah bahaya ini pengajarannya. Ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berbahagialah kita yang dekat terus dengan Tuhan. Karena selalu ada ketenangan yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang roh. Roh. Manusia diciptakan beda dengan binatang. Manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh. Binatang memiliki tubuh, jiwa saja. Makanya anjing juga punya perasaan. Betul tidak? Paling peka anjing biasanya. Tapi enggak punya roh. Roh ini apa sih berada? Roh ini adalah unsur yang diciptakan oleh Allah. Adalah menghubungkan kita dengan Allah. Roh manusia dan roh Allah. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan siapa kegerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu. 1 Korintus 2 ayat 1. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu. Dan roh manusia itu apa? Amsal 20 ayat 27 dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Kalau tidak percaya coba kita lihat Amsal 20 ayat 27. Coba sih tayangkan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya.
Ya. Jadi Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia ini. Kita ini punya roh. Supaya terhubung dengan Tuhan. Pada saat kita menyembah Tuhan. Ya. Kita terhubung dengan Tuhan. Kita connect dengan Tuhan. Melalui roh kita. Jadi terhubung di situ Bapak Ibu. Jadi rasanya antara kita dengan Tuhan dekat sekali. Ya. Kalau kita menyembah Tuhan, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, ya. Roh kita terhubung dengan Tuhan. Ya. Kalau enggak sama seperti HP yang enggak ada internetnya. Enggak ada kuota. Ya. Enggak bisa connect dengan Tuhan. Tapi malam hari ini kita semua connect dengan Tuhan. Amin. Ya. Dalam roh terdiri dari hati nurani. Ya, 1 Petrus 3 ayat 21 mengatakan hati nurani yang baik. Ya, makanya Bapak tadi berkata, ya, walaupun saya ini Pak seorang pembunuh, jangan pikir saya ini tidak ada rasa takut. Orang takut sama saya, tapi sebenarnya di dalam hati nurani saya dia katakan, saya juga takut Pak. Hati kecil saya takut. Takut dibunuh, takut mati. Ya. Dalam roh terdapat hati nurani, ya. Yang kedua, intuisi. Ya. Intuisi katanya adalah kemampuan dan kesanggupan untuk memahami sesuatu tanpa persetujuan logika. Ya, kemampuan untuk dan kesanggupan untuk memahami sesuatu tanpa persetujuan logika. Kadang-kadang kan iman dan logika ini kan beda banget Bapak Ibu. Ya enggak? Antara iman dan logika. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi sementara kebutuhan di depan kita itu segunung. Betul tidak? Sementara orang berkata harus bayar. Kalau enggak kamu harus keluar dari sini. Betul tidak? Kamu harus bayar rumah sakit kalau tidak dapat pengobatan dan sebagainya. Ya. Tapi kalau iman Bapak Ibu ya itulah. Percaya kepada Tuhan. Meskipun tidak melihat Tuhan. Meskipun kita tidak melihat Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan itu ada. Amin. Bertindak tanpa persetujuan logika. Karena memang kalau kita bertindak dengan secara logika kita. Ya. Masih pikir-pikir. Ya itu bukan iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Walaupun kita tidak melihat Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan ada. Bukankah kita semua hidup karena iman? Amin. Ya. Karena kita percaya pada Tuhan. Kalau melihat kebutuhan hidup. Kalau melihat kenyataan yang ada di depan kita. Kita tidak akan mungkin mampu. Tapi oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Ya. Oleh karena kita punya iman. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Dan sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Amin. Itu iman. Ya. Tidak pakai persetujuan logika. Kalau logika bilang tidak mungkin. Tapi kalau iman tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir. Dalam roh itu terdapat intimasi atau memiliki keintiman dengan Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu. Mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kita harus intim dengan Tuhan. Amin. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Ya kalau kita intim dengan Tuhan sama saja kita membangun rumah rohani kita. Amin Bapak Ibu. Membangun. 1 Petrus 2 ayat 5 coba baca. Ini sudah mau terakhir ya. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Rumah rohani itu harus dibangun. Jangan cuma bangun rumah biasa jasmani kita. Sampai membangun tubuh kita sampai gemuk-gemuk. Ya, sampai besar. Tapi rumah rohani pun kita harus bangun. Yaitu menjalin satu hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Sudah seberapa intim kita dengan Tuhan Bapak Ibu?
Hanya kita yang tahu. Seberapa dekat kita dengan Tuhan? Siapa yang bergaul karib dengan Tuhan? Siapa Bapak Ibu? Henok. Tetapi Henok bergaul karib dengan Tuhan. Intim dia dengan Tuhan. Setiap hari dia bersama-sama dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu kita perlu ya bergaul karib dan intim dengan Tuhan. Membangun satu rumah rohani dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kerohanian kita, kalau kebutuhan roh kita, kalau kerohanian kita ini terpenuhi dengan baik, akan mempengaruhi jiwa dan akan mempengaruhi tubuh kita. Amin Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, semoga engkau baik-baik saja. Sehat-sehat, demikian juga jiwamu baik-baik saja. Ya. Dan makanya benar firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Beda dengan pemikiran dunia. Tapi kalau firman Tuhan berkata, kalau kehidupan kerohanian kita benar, beres di hadapan Tuhan, maka akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, ya, segala apa yang kita perlukan, segala apa yang kita butuhkan, baik hal-hal jasmani maupun ketenangan batin, ketenangan jiwa, kedamaian, sukacita, kedekatan hubungan dengan Tuhan, semuanya akan terpenuhi. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini. Oh iya, sorry. Pagi hari ini biarlah menjadi satu perenungan bagi kita. Mari kita Bapak Ibu, jangan hanya berfokus pada kebutuhan untuk tubuh kita sendiri. Tapi kita harus juga memuaskan kebutuhan jiwa kita. Kita harus memenuhi kebutuhan rohani kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita menyanyikan suatu pujian, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Dia mau menjamah hidup kita masing-masing. Sungguh-sungguhlah pada Tuhan. Biarlah izinkanlah Roh Kudus mengurapi dan menjamah kita semua. Hanya dekat Allah. Haleluya. Amin Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang. Sungguh-sungguhlah pada Tuhan. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin, amin, amin. Keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi hanya dekat. Kami undang, kami serahkan pada pemimpin pujian. Allahku rasa tenang hatiku. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dari awal kita katakan, hanya dekat Allah saja. Haleluya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Panjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku hanya dekat Allah saja aku tenang. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Hanya dekat Allah, padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku ku ingin selalu Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu mati hadiratmu, biarkan rohmu Tuhan dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan, bersamamu selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan, ku ingin selalu memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Biarlah rohmu memimpin kami, biarlah rohmu mengajari kami, menuntun tiap langkah hidup kami.
Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allah saja kami dapatkan ketenangan. Hanya dekat dengan Engkau Tuhan, kami dikuatkan oleh Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan, sungguh indah bersamamu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, jiwa kami haus kepadamu. Haleluya, kami butuhkan Engkau ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah ada di hadirat-Mu. Haleluya, di hadirat-Mu ada kekuatan baru, di hadirat-Mu ada pemulihan, di hadirat-Mu ada pertolongan, di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya.
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan seperti rusa, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, seperti rusa. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus, segalanya bagiku, segalanya bagiku, haleluya, haleluya, Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau sangat berarti bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segalanya bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang sanggup
sanggup menolong hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya bagi kami. Yesus segalanya bagi kami. Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau berarti bagi kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, 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 haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan Engkaulah segalanya bagiku. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin, haleluya. Dalam hidupku, mengasihimu,
Rajaku, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkau Allah kami, Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah segalanya. Engkaulah Tuhan kami. Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang maha mulia. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu menolong kami. Engkau sanggup Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Engkau segalanya bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, saya katakan ku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, lukis dalam kehidupanku.
percaya kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib bagi kami. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya, kami yakin Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kuasa-Mu ajaib bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah salah atas hidup kami. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya atas hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib atas hidup kami. Janji-Mu ajaib, firman-Mu ya dan amin atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Apapun pergumulan yang kami dah bawa pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah kami yang maha kuasa, sanggup melakukan perkara ajaib atas hidup kami. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu berserah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Pendeta Victor maju ke depan akan naikkan doa-doa kepada Tuhan. Katakan haleluya. 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 Bapak Pendeta Victor maju ke depan akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, itu semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu datang kembali berdoa bagi setiap kawan-kawan sekerja kami di bendang-Mu Tuhan. Kau melihat ya Tuhan, Ibu Anik Harjono yang saat ini masih menjalani kemo. Tuhan, hati kami terangkat di hadapan-Mu. Mari Engkau nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Melewati berbagai musim dalam hidup kami, Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur, tetap bersuka cita dalam segala hal. Kami berdoa juga buat Ibu Oktavia Sako, istri daripada Pendeta Samuel Batubara yang baru selesai dioperasi. Engkau melihat setiap kawan-kawan sekerja kami di bendang pelayanan-Mu Tuhan. Kami turut merasakan apa yang sedang dialami oleh hamba-hamba-Mu, memberikan kekuatan iman untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Saat ini juga tak lupa kami berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami masalah baik di lingkungan perizinan kontrak pembelian renovasi
Pembukaan ladang baru Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tak ada segala sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semuanya ada dalam kendali tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki tujuan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Penanganan pandemi, banjir yang saat ini sedang melanda, kami percaya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memegang kendali setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di balik segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian doa semalaman, kami boleh bersama-sama bersehati, berdoa di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kerendahan hati kami hamba-hamba-Mu mempersembahkan kepadamu ya Bapa doa sepanjang malam ini, kiranya menyenangkan hatimu sehingga hadirat-Mu tercurah di tempat ini, di GBDI Anugerah Safira Regency ini Tuhan. Hadirat-Mu tercurah di gereja-gereja di wilayah 10 Surabaya, Gresik, Madura. Ketika hadirat-Mu tercurah, maka mujizat-mujizat pun terjadi.
Haleluya. Orang yang sakit disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata. Haleluya. Dan mujizat yang terbesar adalah apabila ada orang yang berdosa bertobat kepadamu. Apabila ada orang yang tidak percaya menjadi percaya kepadamu. Biarlah ya Tuhan, doa sepanjang malam pada saat ini memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Nama Bapa yang dipermuliakan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di wilayah 10 ini banyak sekali gereja-gereja baru yang dibuka, jemaat-jemaat baru yang dimulai, rumah doa baru yang dibangun. Haleluya. Banyak jiwa yang diselamatkan. Engkau mempersiapkan gerejamu kepada penuaian akhir zaman. Firman Allah tidak pernah berdusta. Apabila jiwa dan roh kami baik-baik, maka tubuh kami juga baik-baik. Begitulah firman Allah yang telah kami baca di sesi kedua malam hari ini. Hamba-hambamu yang telah melayani kiranya diberkati, ke depan dipakai dengan lebih indah lagi. Puji Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk terselenggaranya doa sepanjang malam ini. Hamba-hamba Tuhan yang telah hadir, berkati Tuhan. Tubuh, jiwa dan rohnya diberkati, pelayanannya diberkati ya Tuhan. Dilimpahi dengan hadirat Allah, jiwa-jiwa yang bertobat kepadamu. Puji Tuhan, berkati majelis wilayah 10 ya Tuhan. Supaya Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara dilimpahi dengan hikmat akal budi untuk memimpin, untuk melayani hamba-hamba Tuhan sewilayah ini. Haleluya, yang jumlahnya banyak sekali. Terima kasih Tuhan, anugerahi dengan hati yang takut kepada Tuhan. Anugerahi dengan hati yang hormat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hikmat, kebijaksanaan, kejujuran ya Tuhan, kebenaran Tuhan limpahkan bagi kami semuanya. Karena kami ini tidak lebih daripada debu yang tidak berguna, tidak lebih daripada segumpal tanah liat yang hina. Kami tidak punya modal apa-apa Tuhan. Modal kami adalah penyerahan diri kepadamu Tuhan. Tubuh ini sama sekali tidak berguna, tetapi roh Allah itulah yang menghidupkan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memasuki hari yang baru, hari Sabtu tanggal 5 bulan November tahun 2022. Esok pagi kami memasuki pelayanan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya gereja-gereja lokal di wilayah ini diberkati oleh Allah. Terima kasih, gereja-gereja lokal diberkati, wilayah 10 diberkati, Majelis Daerah Jawa Timur diberkati, Majelis Pusat GPDI diberkati, gereja global ya Tuhan, gereja yang am dan kudus diberkati menuju kepada kesempurnaan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati tuan rumah di sini Bapak Pendeta Royke David. Tuhan memberkati pimpinan wilayah 10. Tuhan memberkati kami hamba-hamba Tuhan dalam perjalanan pulang. Ya Tuhan, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Nya Tuhan Yesus Kristus, sampai di rumah dengan selamat sejahtera, mempersiapkan diri untuk pelayanan akbar besok pagi di gereja kami masing-masing.
Haleluya, turunlah berkat dari sorga bagi engkau semua saudara-saudara, sebab Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita telah dipanggil dan dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi abdinya Tuhan. Diberkatilah engkau semuanya dengan damai sejahtera Bapa, dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan Roh Kudus sekarang, besok sampai selama-lamanya, di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.